Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disinta Akmilanti dengan NIM A1121087. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Jadi, selain itu saya juga akan memaparkan apa saja sih solusi yang dapat dilakukan. Baik, beberapa permasalahan tersebut yang pertama yaitu masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Contoh yang saya ambil yaitu pengaruh bahasa asing. Banyak yang lebih memilih menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi sehingga kurang memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik. Seperti teman saya yang lebih sering menggunakan kata no dalam komunikasi sehari-hari untuk melarang atau mengatakan tidak pada teman. Nah, yang kedua, masih banyak kosakata istilah yang kurang populer dibandingkan bahasa asingnya. Nah, contohnya di sini saya mengambil pada bagian media massa sosial. Dalam bidang media sosial, masih banyak kosakata ataupun istilah dalam bahasa Inggris yang lebih populer digunakan seperti like, share, comment, post, tweet, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan istilah-istilah serupa dalam bahasa Indonesia yang kurang dikenal seperti suka, bagikan, posting, komentar, berkicau, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, pada permasalahan belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan benar. Contohnya seperti penggunaan bahasa campuran. Terkadang, masyarakat menggunakan bahasa campuran, yaitu campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pembentukan kata atau istilah baru yang sering teman-teman gunakan, contoh saat bertegur sapa. Selamat pagi, annyeonghaseyo. Hal ini dapat membuat istilah tersebut tidak baku dan sulit dipahami oleh beberapa orang. Yang keempat, pada permasalahan rendahnya kemahiran membaca. Adapun contohnya yaitu kesulitan membaca dengan kecepatan yang memadai untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Seperti saat saya mengerjakan ujian komputer, yang saat itu menggunakan waktu dan di saat itu saya akan bisa memahami secara maksimal hanya jika dibaca minimal 2 kali. Nah, yang kelima atau yang terakhir, pada permasalahan yang belum memadai prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah. Contohnya yaitu kurangnya guru atau pengajar bahasa. Beberapa daerah mungkin tidak memiliki jumlah guru atau pengajar bahasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jadi hal ini dapat membatasi akses masyarakat lokal ke layanan pembelajaran bahasa yang berkualitas. Jadi itulah beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Meski begitu, terdapat juga beberapa solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, adapun solusinya yaitu yang pertama, menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia dengan cara memperkenalkan bahasa Indonesia secara kreatif. Pendidikan dan kegiatan memperkenalkan bahasa Indonesia secara kreatif seperti melalui puisi, cerpen, lagu, dan film, yaitu dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Indonesia yang meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya bahasa tersebut. Yang kedua, peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa menggunakan bahasa baku. Pejabat dan awak media massa perlu menggunakan bahasa baku dan benar dalam penyampaian informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Lalu, menghindari penggunaan bahasa kasar. Pejabat dan awak media massa harus menghindari penggunaan bahasa kasar dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya bahasa Indonesia, memberikan dukungan dan apresiasi, dan menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar lingkungan sosial. Lalu yang keempat, ada peningkatan mutu sumber daya pakar bahasa. Nah, adapun yang bisa dilakukan adalah dengan pelatihan dan pengembangan. Melakukan pelatihan dan pengembangan secara terus-menerus untuk
untuk memastikan bahwa sumber daya pakar bahasa memiliki pengetahuan terbaru dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Lalu yang kelima, melakukan penyuluhan bahasa, yaitu upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai bahasa kepada masyarakat. Contohnya seperti workshop bahasa, mengadakan workshop bahasa yang fokus pada topik atau aspek tertentu dari bahasa, misalnya workshop penulisan artikel, workshop pengucapan bahasa Inggris yang baik, atau workshop penulisan surat resmi. Lalu yang keenam, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa, yaitu dengan mendorong penggunaan bahasa yang baik dan benar di lingkungan sekolah, seperti penggunaan tata bahasa yang baik dan benar, dan pilihan kata yang tepat dalam percakapan sehari-hari dan kegiatan akademik. Nah, itulah beberapa permasalahan beserta solusi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.